Assalamualaikum Nanda. Jumpa kembali dengan channel Fisika Lanbau, channel yang akan membantu Anda dalam memahami materi pelajaran fisika. Pernahkah kamu bertanya, kenapa apel jatuh dari pohon? Atau, bagaimana kapal bisa mengapung di lautan luas? Semua itu bukan sekadar keajaiban, tapi bagian dari rahasia besar yang bisa dijelaskan oleh fisika. Selamat datang di Fisika Lanbau, tempat di mana ilmu sederhana mengungkap keajaiban dunia. Yuk, kita mulai petualangan kita hari ini. Pernahkah kalian memegang sendok yang dicelupkan ke teh panas dan terasa ikut panas? Atau melihat air mendidih, di mana bagian bawahnya bergerak naik ke atas? Atau merasakan hangatnya sinar matahari di wajah kita? Semua itu adalah contoh perpindahan panas. Ada yang merambat lewat benda padat, ada yang bergerak bersama zat cair atau gas, dan ada juga yang meluncur lewat gelombang tanpa perlu sentuhan apapun. Hari ini, kita akan menjelajah 3 cara panas berpindah: konduksi, konveksi, dan radiasi. Siap merasakan bagaimana panas bergerak di dunia sekitar kita? Bayangkan kamu mencelupkan sendok logam ke dalam secangkir kopi panas. Awalnya, ujung sendok yang kena kopi terasa panas duluan. Tapi tunggu sebentar, gagangnya juga ikut panas kan? Itu terjadi karena atom-atom di ujung sendok yang bersentuhan dengan kopi mulai bergetar cepat. Mereka menabrak atom di sebelahnya, memindahkan energi. Begitu terus, getaran energi berpindah dari satu atom ke atom lain, sampai ke gagang sendok. Inilah proses konduksi panas, perpindahan energi tanpa memindahkan materinya. Satu sendok kecil bisa mengajarkan kita bagaimana dunia atom bekerja untuk menghantarkan panas. Bayangkan ada semangkuk air yang kita panaskan dari bawah. Partikel air di dasar mangkuk mendapatkan panas lebih dulu. Mereka mulai bergerak lebih cepat, menjadi lebih ringan, lalu naik ke atas. Sementara itu, partikel air di bagian atas yang lebih dingin turun ke bawah, menggantikan posisinya. Gerakan naik dan turun ini menciptakan arus. Kita sebut arus konveksi. Inilah proses konveksi panas. Panas berpindah karena partikel zat cair bergerak membawa energi. Jadi, saat kita memanaskan air, kita sebenarnya sedang menggerakkan jutaan partikel kecil dalam tarian energi yang luar biasa. Bayangkan matahari, bola api raksasa di angkasa. Di dalamnya, atom-atom saling bertabrakan, melepaskan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi ini melesat melintasi ruang hampa, tanpa butuh udara, tanpa butuh zat perantara. Itulah radiasi panas. Gelombang energi ini akhirnya mencapai bumi, menghangatkan kulit kita, memanaskan lautan, dan menghidupkan seluruh makhluk. Jadi, saat kita merasakan hangatnya sinar matahari, kita sedang menerima hadiah energi dari atom-atom di jutaan kilometer jauhnya. Radiasi, cara alam mengirimkan panas lewat kekosongan luar angkasa. Dulu, di sebuah desa kecil, ada seorang pandai besi bernama Pak Rama. Setiap pagi, ia memanaskan besi di tungku besar. Awalnya, dia heran. Kenapa batang besi yang ujungnya dibakar, perlahan ikut panas sampai ke genggamannya? Ia mengamati, berpikir, lalu menemukan jawabannya sendiri. Panas itu merambat, berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Pak Rama belum pernah membaca teori konduksi, konveksi, atau radiasi. Tapi lewat pengalaman, dia belajar bahwa panas bisa menjalar lewat logam, lewat udara, bahkan tanpa perantara sama sekali. Dari bengkel kecilnya, Pak Rama mengajarkan satu hal penting. Ilmu itu sering berawal dari rasa ingin tahu dan keberanian untuk memperhatikan dunia sekitar. Di setiap usia, hidup selalu membuka buku baru. Tugas kita sederhana, terus belajar sampai halaman terakhir. Jadi itulah sedikit perjalanan kita hari ini bersama dunia fisika. Terus belajar, terus bertanya, dan jangan pernah berhenti penasaran. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, hanya di Fisika Lanbau, tempat di mana fisika menjadi hidup